Halo semua, kami dari SGDB 5 akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul How Medical Students Adapt to the Era of Ubiquitous Information. Presentasi akan dimulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Gusti Nadara Putra dengan 3 digit NIM terakhir 124. Latar belakang untuk student project kami yang berjudul How Medical Students Adapt in the Era of Ubiquitous Information adalah di mana saat ini informasi sudah menjadi ubiquitous, atau yang bisa diartikan bahwa informasi saat ini sudah bisa ditemukan di mana saja dan kapan saja. Hal ini menyebabkan laju informasi menjadi lebih cepat dan lancar. Dalam konteks informasi kesehatan, karena mudahnya masyarakat mengakses media massa, menyebabkan banyaknya timbul isu-isu bohong atau hoax. Dalam hal ini, tenaga medis memiliki peran yang sangat penting untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terjadi miskonsepsi informasi, baik secara langsung secara tatap muka ataupun virtual melalui media sosial. Selain tenaga medis, medical student juga bisa ikut ambil peran dalam mengedukasi masyarakat agar tidak terjadi miskonsepsi informasi. Dengan ilmu yang mereka dapat, walaupun belum menjadi tenaga medis sepenuhnya, mereka bisa membantu edukasi masyarakat agar bisa menyentuh lebih banyak segmentase masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Irana Gunawan Putri dengan 3 digit terakhir NIM 118. Melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai latar belakang, saya akan melanjutkan ke bagian rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah apa itu ubiquitous information. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh ubiquitous information terhadap medical student. Lalu yang terakhir adalah bagaimana medical student beradaptasi di era ubiquitous information. Menjawab rumusan masalah tersebut, tujuan penulisan student project kelompok kami adalah untuk mengetahui apa definisi dari ubiquitous information. Lalu yang kedua adalah untuk memahami masalah yang muncul karena ubiquitous information. Dan yang terakhir adalah untuk mempersiapkan medical student agar bisa beradaptasi di era ubiquitous information. Perkenalkan, nama saya Ayustiam Arifatil Aziza dengan 3 digit NIM terakhir 128. Di sini saya akan memaparkan manfaat dari student project kelompok B5. Manfaat umumnya adalah memaparkan tentang ubiquitous information kepada halayak umum, khususnya medical student, agar lebih mengetahui apa itu ubiquitous information, pengaruh dari ubiquitous information, serta masalah-masalah yang bisa ditimbulkan akibat dari ubiquitous information. Untuk manfaat khususnya adalah agar medical student bisa mempersiapkan diri dan beradaptasi untuk menghadapi era ubiquitous information dan bisa memilah serta memilih informasi-informasi kesehatan yang beredar, dan juga diharapkan bisa menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Igusti Ayu Putu Putri Junia Indraswari dengan 3 digit NIM terakhir 130. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi revolusi industri. Revolusi industri telah terjadi dalam 4 tahap, yaitu industri 1.0, 2.0, 3.0, dan saat ini 4.0. Revolusi sendiri merupakan suatu perubahan corak budaya dan sosial yang ada di lingkungan masyarakat, juga kebiasaan yang sering dilakukan berhubungan dengan dasar kehidupan masyarakat yang singkat. Sedangkan menurut N.J. Harahap, industri merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan pengolahan bahan mentah menjadi barang yang berharga atau berkualitas. Perkenalkan, saya Luh Putu Canda Adelia Permana dengan 3 digit NIM terakhir 112. Di dunia modern, informasi kesehatan ada di mana-mana. Informasi yang kini semakin banyak dalam bentuk digital membuatnya dapat diakses oleh siapa saja. Perubahan terbesar dalam beberapa tahun terakhir adalah ketersediaan informasi terkait kesehatan kepada masyarakat umum. Hal ini tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, tetapi juga mahasiswa kesehatan, terutama dari segi pembelajaran. Pembelajaran masa kini tidak bisa terlepas dari e-learning dan m-learning yang selalu menjadi tren pembelajaran modern yang menggeser peran pembelajaran tradisional atau tatap muka langsung. E-learning merupakan pembelajaran berbasis komputer dan jaringan internet, sedangkan m-learning merupakan pembelajaran berbasis mobile atau gawai.
Gawai saat ini telah menjadi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ini terdapat paradigma baru pembelajaran modern, yaitu ubiquitous learning atau U-learning. Perkenalkan, nama saya Lohmadie Prajani Putri dengan 3 digit NIM akhir 106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari ubiquitous era. Yang pertama, peserta didik tidak akan kehilangan bahan pembelajarannya jika pembelajaran tersebut dilaksanakan melalui platform online. Contohnya melalui YouTube, melalui Zoom, Google Classroom, WhatsApp, dan lain sebagainya. Hal ini karena pembelajaran tersebut langsung terekam pada sistem. Dampaknya bisa kita lihat pada poin nomor 2, yakni semua materi dapat diakses kembali kapanpun, dimanapun. Hal ini tentunya dapat memudahkan peserta didik dalam mereview kembali materi-materi yang sekiranya belum mereka pahami. Yang ketiga, sistem ini dapat diakses dengan cepat. Peserta dapat secara cepat menemukan jawaban atas materi yang belum dipahami. Hal ini karena dalam ubiquitous era terjadi komunikasi multi arah, baik antara peserta dengan dosen, peserta dengan peserta, maupun peserta dengan sumber lainnya. Hal ini tentu dapat memudahkan penyebaran informasi dan akhirnya peserta dapat menemukan secara cepat info-info mengenai materi yang belum ia pahami. Lalu yang keempat, mobile phone merupakan komponen perangkat utama dalam pembelajaran berbasis U-learning atau ubiquitous learning. Hal ini karena dalam pembelajaran U-learning diutamakan perangkat yang bisa terakses secara online melalui internet seperti mobile phone, komputer, laptop, maupun perangkat lainnya yang bisa terakses secara online dan juga mempunyai satu platform pencarian digital. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aisyah Devi Depa dengan NIM 108. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dari era ubiquitous information bagi medical students. Seperti yang kita ketahui, dalam proses pembelajaran yang bersifat student-centered, mahasiswa dituntut untuk lebih aktif dalam menggali informasi dan belajar. Dengan adanya ubiquitous information yang memudahkan akses informasi secara luas, dapat memudahkan pengerjaan tugas mahasiswa seperti skripsi, resume, karya ilmiah yang membutuhkan jurnal, buku, dan website terpercaya sebagai sumber referensinya. Kemudian, yang kedua, dalam penelitian oleh Erza et al. Tahun 2020 menunjukkan bahwa pemanfaatan e-resources sebagai sumber informasi mahasiswa dapat dikatakan cukup tinggi, yaitu sekitar 2-3 kali seminggu, di mana pemanfaatan tersebut lebih banyak digunakan untuk penelitian, tugas kuliah, dan menambah pengetahuan. Selanjutnya, untuk mempelajari mata kuliah melalui video dan gambar yang disebarluaskan di media sosial. Karena informasi tidak hanya sebatas teks atau tulisan. Beberapa mahasiswa kedokteran juga menggunakan gambar yang disebarluaskan oleh konten creator di Instagram atau media sosial lainnya untuk memudahkan pemahaman mereka akan materi kuliah yang kompleks. Selanjutnya, sharing pengetahuan melalui forum. Berbagai medical student dapat saling bergabung dan membentuk komunitas untuk membahas suatu informasi dan menambah wawasan mereka. Perkenalkan, nama saya Niputu Wahyu Laksmianti Devi dengan 3 digit NIM terakhir 110. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dari ubiquitous era terhadap mahasiswa kedokteran. Yang pertama adalah tersebarnya hoax dengan cepat. Mahasiswa kedokteran dapat mengakses banyak sekali informasi di internet. Tidak jarang informasi ini tidak sesuai dengan fakta sehingga akan menyebabkan miskonsepsi dan juga misinformasi. Yang kedua adalah penyalahgunaan AI seperti ChatGPT. Banyak sekali mahasiswa kedokteran yang menyalahgunakan AI seperti ChatGPT, sehingga akan mempengaruhi cara berpikirnya. Yang ketiga adalah pelanggaran privasi oleh AI. Data-data yang dikumpulkan oleh AI tidak jarang yang bersifat sangat pribadi, sehingga akan menimbulkan banyak sekali kerugian terhadap orang-orang. Yang keempat adalah adiksi internet yang bertimbal balik dengan stres. Mahasiswa kedokteran saat ini tidak dapat terlepas dari internet, sehingga akan menyebabkan suatu adiksi internet yang akan mempengaruhi tingkat stres seseorang. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amira Kansa dengan 3 digit NIM terakhir 112. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah yang ditimbulkan dari ubiquitous information. Informasi yang serba ada selain memiliki berbagai manfaat, tentu juga tetap memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu menimbulkan kebingungan akan mana sumber yang relevan dan mana yang tidak.
Permasalahan yang kedua yaitu memperbesar peluang penyebaran hoaks di kalangan mahasiswa, dan yang terakhir adalah adanya kelimpahan informasi. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Putu Priyanti Sunarjani Jelantik dengan 3 digit NIM terakhir 126. Pada era ubiquitous information, informasi saat ini sudah beredar di mana-mana melalui berbagai media, termasuk media digital. Hal ini juga berlaku pada informasi tentang kesehatan yang saat ini sudah dapat diakses oleh siapa saja. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua informasi yang beredar itu benar. Lalu untuk informasi tentang kesehatan, itu tidak selamanya bisa digunakan. Apalagi sekarang berbagai penelitian dan studi telah dilaksanakan di seluruh dunia oleh berbagai orang. Hal ini karena suatu informasi itu mungkin saja relevan pada saat ini, tetapi tidak berlaku lagi di masa depan. Oleh karena itu, medical student harus mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan informasi, khususnya informasi tentang kesehatan yang dinamis. Salah satu cara untuk mengikuti perkembangan informasi ini adalah dengan menerapkan metode pembelajaran e-learning. E-learning secara sederhana artinya metode pembelajaran menggunakan alat elektronik. E-learning sendiri sudah diterapkan di berbagai institusi perguruan tinggi dan digunakan oleh banyak mahasiswa. E-learning sendiri menghadirkan berbagai inovasi yang belum pernah ditemukan sebelumnya pada metode pembelajaran tradisional, seperti Learning Management System atau LMS, AI seperti ChatGPT yang umum digunakan saat ini, lalu video conference seperti Zoom, dan ada juga situs penyedia jurnal dan perpustakaan digital. E-learning juga membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih efisien dan praktis, karena e-learning sendiri bisa digunakan di mana saja dan kapan saja melalui gawai secara pribadi. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Agung Promosi Besang dengan NIM 23025111114. Di era ubiquitous information, informasi yang ada di mana-mana tentu tidak semuanya benar. Diperlukan kemampuan berpikir kritis untuk menentukan dan memilih mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh mahasiswa termasuk mahasiswa kedokteran untuk mengasah kemampuan berpikir kritis adalah Student-Centered Learning atau SCL. Di dalam SCL, mahasiswa berperan aktif dan mandiri terhadap apa yang dipelajarinya. Mahasiswa dapat memilih mana metode pembelajaran yang menurutnya terbaik untuk dirinya, sementara dosen sebagai pengajar hanya berperan sebagai pembimbing. Selain itu, mahasiswa dapat berkolaborasi dengan mahasiswa lain untuk mendiskusikan suatu masalah, untuk dicarikan solusi, bertukar ide atau pikiran, mencari informasi yang dapat memecahkan masalah tersebut, sehingga dapat mengasah kemampuan berpikir kritis. Perkenalkan, nama saya Amira Deswita Resliana dengan 3 digit NIM terakhir 120. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari student project ini. Adanya kemajuan teknologi tentu berdampak pada kita semua, termasuk kita sebagai medical student. Tersebarnya informasi secara cepat dan dengan mudah kita akses tentu menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Tuntutan mempelajari banyak ilmu kedokteran membuat kita harus kreatif dan aktif mencari sumber belajar dari berbagai sumber seperti buku dan juga jurnal. Platform belajar yang menerapkan sistem e-learning tentu memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Namun, kelimpahan informasi ini tentu juga berdampak negatif bagi kita. Misalnya saja menurunkan keterampilan kita dalam mengolah dan menentukan keakuratan informasi yang kita dapatkan. Di tengah kondisi seperti ini, kita harus mampu beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi digital dan metode pembelajaran tertentu seperti e-learning dan student-centered learning secara bijak agar dapat berkembang di era seperti ini. Baik, perkenalkan nama saya Gladys Quina dengan 3 digit NIM terakhir 116. Di slide terakhir ini ada beberapa poin saran untuk medical student dalam beradaptasi di era ubiquitous information. Yang pertama, meningkatkan kemampuan literasi informasi untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis dan etis. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah klinis dengan menggunakan sumber informasi yang relevan, valid, dan terpercaya. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung pembelajaran seumur hidup
kolaborasi dan komunikasi dengan pasien, kolega, maupun masyarakat. Yang keempat, menjaga etika profesional dalam mengakses, menyimpan, dan berbagai informasi yang bersifat rahasia, sensitif, dan pribadi. Yang kelima, menyesuaikan diri dengan perubahan informasi yang cepat dan dinamis di bidang kesehatan, dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik terbaik. Jadi, di era ubiquitous information ini menuntut kita sebagai medical student untuk lebih teliti sehingga dapat menghindari isu hoaks agar informasi yang kita peroleh terjamin kebenarannya. Dalam memilah dan memilih informasi pun dari jurnal-jurnal yang terpercaya. Selain itu, kita harus beradaptasi dengan perkembangan penyebaran informasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat ke depannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.